Halo semua, saya Ferdian Jason, mahasiswa UIB NPM 1951118 akan menjelaskan tahapan proses perkara peradilan agama dari awal hingga akhir. Berikut adalah tahapan proses perkara Standard Operating Procedure. Pertama adalah pendaftaran perkara. Nah, pihak berperkara datang ke pengadilan agama sumber dengan membawa surat gugatan atau permohonan, yaitu pertama belangko gugatan dan kedua adalah belangko permohonan. Pihak yang berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 6 lengkap beserta fotokopi kutipan akta nikah yang telah ditempeli materai dan cap pos dan fotokopi KTP untuk perkara penceraian. Nah, kemudian petugas meja pertama dapat memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan menaksir panja biaya perkara yang kemudian ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Yang keempat, pihak berperkara membayar panjar biaya perkara ke bank yang ditunjuk yang bersama sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat kuasa untuk membayar SKUM. Kemudian, pemegang kas atau kasir menandatangani surat kuasa untuk membayar SKUM dan membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar SKUM. Kemudian menyerahkan tindakan pertama, surat kuasa untuk membayar SKUM yang telah dicap lunas dan surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara. Kemudian, tahapan penanganan perkara di persidangan. Yang pertama adalah upaya perdamaian. Nah, di upaya perdamaian ini pada perkara penceraian seperti cerai gugat atau cerai talak, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap kali persidangan sesuai dengan pasal 56 ayat 2, 65, 82, 83 UU nomor 7 tahun 1989. Dan selanjutnya jika kedua belah pihak hadir di persidangan dilanjutkan dengan mediasi Perma nomor 1 tahun 2008. Kedua belah pihak bebas memilih hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama pelihar tanpa dipungut biaya. Nah, apabila terjadi perdamaian, maka perkaranya dicabut oleh penggugat atau pemohon dan perkara dianggap telah selesai. Dalam perkara perdata, pada umumnya setiap permulaan sidang sebelum pemeriksaan perkara, hakim diwajibkan mengusahakan perdamaian antara para pihak berperkara sesuai dengan pasal 154 RBG dan jika tidak damai dilanjutkan dengan mediasi. Dalam mediasi ini seperti yang saya jelaskan tadi, para pihak boleh menggunakan hakim mediator yang tersedia di pengadilan agama tanpa dipungut biaya kecuali para pihak menggunakan mediator dari luar yang sudah punya sertifikat, maka biaya seluruhnya ditanggung kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan mereka. Apabila terjadi damai, maka dibuatkan akta perdamaian. Akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan dapat dieksekusi tetapi tidak dapat dimintakan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Apabila tidak terjadi damai dalam mediasi, baik perkara penceraian maupun perkara perdata umum, maka proses pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Nah, kemudian tahapan kedua adalah pembacaan surat gugatan penggugat. Nah, sebelum surat gugatan dibacakan, jika perkara penceraian, hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum. Sementara perkara perdata umum, sidangnya selalu terbuka. Surat gugatan penggugat yang diajukan ke pengadilan agama itu dibacakan oleh penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim. Dan sebelum diberikan kesempatan oleh majelis hakim kepada tergugat untuk memberikan tanggapan atau jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut, atau mempertahankan isi surat gugatan tersebut. Apabila penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu, kemudian persidangan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jawaban tergugat. Tahap ketiga adalah jawaban tergugat. Setelah gugatan dibacakan, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan sesuai dengan pasal 158 ayat 1 RBG. Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi atau tangkisan atau rekopensi gugatan balik
dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Selanjutnya tahapannya adalah replik dari penggugat. Nah, setelah tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan oleh hakim untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini, mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban bantahan dari tergugat. Setelah replik penggugat, tahapan berikutnya adalah duplik dari tergugat atau duplik tergugat. Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapinya atau menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab-menjawab dianggap cukup oleh hakim dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara pembuktian. Nah, tahapannya adalah pembuktian. Pada tahap pembuktian ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim untuk hadir di persidangan. Kemudian kesimpulan para pihak. Pada tahap ini, baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung, menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan ataupun dapat secara tertulis. Tahap berikutnya adalah musyawarah majelis hakim. Dalam musyawarah majelis hakim, rapat permusyawaraan majelis hakim bersifat rahasia sesuai dengan pasal 19 ayat 3 UU nomor 4 tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak atau musyawarah, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan. Setelah itu, tahap terakhir adalah putusan hakim. Nah, di tahap akhir ini, setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, maka tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding atau dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Setelah putusan diucapkan, dan apabila penggugat atau tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka jurusita peradilan agama akan menyampaikan isi atau amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir. Dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu. Kemudian catatan, kalau perkara cerai talak masih ada sidang lanjutan, yaitu sidang pengucapan ikrar talak, dan ini dilakukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Kedua belah pihak akan dipanggil lagi ke alamatnya untuk menghadiri sidang tersebut. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai tahapan-tahapan persidangan peradilan agama. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.